Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran online. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya pada kelas 2 Madrasah Aliyah dibimbing saya Ibu Ina Karlina Ridwan. Siapkan ya anak-anak catatannya. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang bereksperimen. Bereksperimen apa? Bereksperimen dalam seni rupa. Nah, bentar Ibu siapkan ya. Nah, dilihat anak-anak, keberanian bereksperimen sangat diperlukan pada aktivitas penciptaan seni rupa murni, desain, dan kriya yang mementingkan kreativitas. Ada perupa, yaitu seniman, yang bereksperimen dalam menyajikan bentuk seni, menciptakan bentuk baru. Sementara seniman lain bereksperimen dalam memilih dan mengkombinasikan beberapa aspek konseptual penciptaan seni. Ada juga beberapa seniman yang melakukan eksperimen dengan memodifikasi konvensi seni, desain, dan kriya yang sudah ada. Kemudian yang terakhir, ada pula seniman yang benar-benar bereksperimen untuk menemukan dan menciptakan karya seni yang benar-benar baru. Dalam konteks proses kreatif, Guilford dalam bukunya yang berjudul Seniawan, Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu menyebutkan sifat fluensi, orisinalitas, fleksibilitas, elaborasi, dan redefinisi adalah kemampuan yang perlu dikembangkan lewat aktivitas eksperimen. Fluensi terkait secara langsung dengan kesigapan, kelancaran, dan kemampuan manusia untuk melahirkan banyak gagasan. Fleksibilitas adalah kemampuan manusia untuk menggunakan beragam kedekatan dalam memecahkan masalah, sedangkan orisinalitas adalah kemampuan manusia untuk mencetuskan gagasan-gagasan asli. Sedangkan redefinisi merupakan kemampuan manusia untuk merumuskan batasan-batasan dari sudut pandang lain, tidak dengan cara-cara yang sudah lazim. Sebagai contoh, lukisan secara konvensional biasanya didefinisikan sebagai karya seni dua dimensi. Batasan ini dianggap oleh sebagian seniman pelukis kreatif mengekang kreativitas mereka. Kemudian dengan sengaja mereka membuat lukisan dalam wujud tiga dimensional, bentuk piramid tiga dimensi. Ini adalah contoh dari redefinisi bentuk seni. Selanjutnya, penciptaan seni rupa murni dalam bereksperimen seni rupa. Penciptaan seni rupa murni adalah kegiatan berkarya seni lukis, seni grafis, seni patung, seni serat, dan lain-lain untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman kehidupan menjadi suatu perwujudan visual yang dilandasi dengan kepekaan artistik. Kepekaan artistik di sini dapat berarti memerlukan kemampuan dalam mengelola atau mengorganisir elemen-elemen visual untuk mewujudkan gagasan menjadi sebuah karya nyata. Yang pertama ya anak-anak, lihat pada tulisannya aspek konseptual. Nah, aspek konseptual itu dibagi lagi. Yang pertama, satu, penemuan sumber inspirasi, yaitu titik tolak penciptaan sebuah karya seni murni adalah penemuan gagasan. Ya, kita harus memiliki gagasan yang jelas dan terdefinisi dengan baik dalam mengeksperimenkan pengalaman artistik. Sumbernya dapat berasal dari realitas internal dan realitas eksternal. Nah, apa sih realitas internal? Realitas internal itu adalah perambahan kehidupan spiritual, psikologis dari diri kita sendiri. Misalnya, harapan, cita-cita, intuisi, emosi, nalar, gairah kepribadian, dan pengalaman kejiwaan lainnya yang seringkali belum teridentifikasi dengan bahasa, atau dengan kata lain gagasan seni dapat timbul dari kebutuhan kita sebagai manusia untuk berekspresi. Nah, selanjutnya apa itu realitas eksternal? Nah, realitas eksternal itu yaitu hubungan pribadi kita sebagai manusia dengan Tuhan. Nah, selanjutnya aspek konseptual apa saja? Yang kedua adalah aspek konseptual penetapan interest seni. Dalam aktivitas penciptaan kita harus menentukan interest seni dari kita sendiri dapat berekspresi secara optimal. Pada dasarnya terdapat 3 interest seni. Nah, yang pertama, interest pragmatis, yaitu menetapkan seni sebagai instrumen pencapaian tujuan tertentu. Misalnya tujuan nasional, politik, moral, dakwah, dan sebagainya. Yang kedua,
interest reflektif, yaitu menempatkan seni sebagai pencerminan realitas aktual atau fakta kehidupan, dan realitas khayali, yaitu realitas yang dibayangkan sebagai sesuatu yang ideal. Selanjutnya, yang ketiga, interest estetis, yaitu berupaya melepaskan seni dari nilai-nilai pragmatis dan instrumentalis. Nah, jadi interest estetis itu bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai estetik secara mandiri, yaitu dengan menetapkan interest seni kita sendiri, kita akan lebih memahami tujuan kita dalam menciptakan karya seni. Nah, begitu anak-anak. Selanjutnya, penetapan interest bentuk. Nah, penetapan interest bentuk itu untuk mengekspresikan khayalan kita terhadap nilai-nilai internal atau eksternal dengan tuntas. Perlu dipertimbangkan kecerdasan umum, minat, dan selera seni kita sendiri, misalnya dengan cara mencermati karya-karya yang telah kita buat selama ini. Kecenderungan yang kita dapat dipilih adalah, yaitu pertama, bentuk figuratif, yaitu karya seni rupa untuk menggambarkan figur yang bisa kita kenal sebagai objek-objek alami. Misalnya manusia, hewan, tumbuhan, gunung, laut. Nah, itu kan yang umum-umum ya. Kita bisa meniru benda-benda tersebut. Nah, yang kedua, bentuk semi figuratif, yaitu karya seni rupa separuh figuratif, masih menggambarkan figur atau kenyataan alamiah, tetapi bentuk dan warnanya sudah mengalami deformasi, distorsi, stilasi oleh perupa. Bentuknya tidak meniru rupa sesungguhnya, tetapi sudah dirubah untuk kepentingan pemaknaan. Misalnya bentuk tubuh manusia yang diperpanjang, atau sebuah patung yang bertangan banyak, atau bentuk gunung yang disederhanakan atau digayakan untuk mencapai efek estetis dan artistik. Tuh. Selanjutnya, yang ketiga dari penetapan interest bentuk, yaitu bentuk non-figuratif. Bentuk non-figuratif yaitu karya-karya seni rupa yang sama sekali tidak menggambarkan bentuk-bentuk alamiah, dengan kata lain tanpa figur atau tanpa objek. Oleh sebab itu disebut pula seni rupa non-objektif. Pada karya seni rupa non-figuratif, susunan unsur-unsur visual ditata sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu karya yang indah. Istilah lain dari karya seni rupa non-figuratif adalah karya seni abstrak. Secara umum, karya seni abstrak yang baik dan berhasil adalah karya yang dimiliki bentuk bermakna. Artinya sebuah karya seni yang berkapasitas untuk membangkitkan pengalaman estetis bagi orang yang mengamatinya. Nah, begitu. Selanjutnya, penetapan sistem estetik. Penetapan prinsip estetik. Secara umum, karya seni rupa murni menganut prinsip estetik tertentu. Untuk itu, kita harus dapat mengidentifikasi cita rasa keindahan yang mendapat pada karya-karya yang pernah kita ciptakan. Pada tahap ini, kita perlu menetapkan prinsip estetika. Yang pertama, pramodern, yaitu prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas merepresentasikan bentuk-bentuk alam seperti laut, gunung, sungai, seperti yang tadi Ibu jelaskan ya. Yang kedua adalah modern, yaitu prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas kreatif yang mengutamakan aspek penemuan, orisinalitas, dan gaya pribadi atau personalitas. Yang ketiga, postmodern, yaitu prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas permainan, tanda yang ironik sifatnya elektrik, yaitu meminjam dan memadu gaya seni lama serta menyajikannya sebagai pencerminan budaya konsumerisme masa kini. Begitu anak-anak. Selanjutnya, aspek visual. Nah, aspek visual itu dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama struktur visual. Untuk mewujudkan aspek konseptual menjadi sebuah karya visual perlu ditegaskan lebih spesifik dalam subjek matter, masalah pokok atau tema seni yang akan diciptakan, misalnya tema sosial, keadilan dengan pilihan objek hakim, tema pendidikan dengan pilihan objek guru. Nah, begitu ya anak-anak. Selanjutnya, komposisi. Nah, kita harus perhatikan juga komposisinya itu. Unsur-unsur seni dikelola, ditata, dan diprinsip dengan prinsip-prinsip tertentu, baik terhadap unsur secara tersendiri ataupun dalam hubungan dengan bentuk atau warna. Nah, ini dibagi ke dalam 4, yaitu 1 proporsi, 2 keseimbangan, 3 irama, yang keempat kesatuan untuk memperlihatkan karakteristik keunikan pribadi kita. Yang ketiga, gaya pribadi. Nah, dalam penciptakan karya seni, karakteristik atau ciri
khas seorang seniman berupa merupakan faktor bawaan yang menandai sifat unik karya yang diciptakannya. Jadi kita harus memiliki ciri khas. Gaya pribadi akan lebih mudah dilihat jika kebebasan berekspresi diberikan, sehingga karya siswa dengan sendirinya akan memperlihatkan keberagaman gaya seni. Begitu anak-anak. Selanjutnya, aspek operasional dalam bereksperimen dalam seni rupa. Langkah-langkahnya yang pertama, tahapan persiapan. Kita harus melakukan pengadaan dan pengolahan bahan utama. Yang kedua, tahapan pelaksanaan berkenaan dengan pengalaman artistik. Yang ketiga, tahapan akhir. Karya seni rupa yang sudah selesai diciptakan masih membutuhkan tindakan-tindakan khusus agar siap untuk dipamerkan. Jenis karya seni rupa tertentu memerlukan pembersihan secara menyeluruh, lapisan pengawet atau lembaran kaca yang dibingkai, jenis lain yang membutuhkan kemasan, semuanya harus digarap dengan baik dan benar sampai sebuah karya seni rupa sudah siap untuk dipamerkan. Nah, begitu anak-anak bereksperimen seni rupa. Cukup jelas ya yang Ibu jelaskan, mudah-mudahan kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga kita bisa bertemu dalam mata pelajaran seni budaya di minggu yang akan datang, dan semoga minggu yang akan datang itu kita bertemunya tatap muka ya anak-anak, agar kita bisa merasakan kembali nikmatnya belajar bersama di sekolah. Ya, semoga Allah mengangkat wabah ini ya. Ya, mungkin cukup sekian dari Ibu. Ingat, belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.